Selanjutnya itu ada alat personal pump air check. Yang pertama itu soalnya jelaskan faktor yang mempengaruhi kualitas udara. Adapun 6 faktor yang mempengaruhi yaitu ada suhu udara, kelembaban, tekanan udara, curah hujan, sinar matahari, dan juga kecepatan angin. Soal nomor 2 yaitu NAB kadar debu di lingkungan kerja beserta peraturan yang memuatnya. NAB yang mengatur itu adalah Permenaker nomor 5 tahun 2018, yaitu inhalable dust yaitu 6 mg per m pangkat 3, respirable dust itu 3 mg per m pangkat 3, dan juga debu logam itu 10 mg per m pangkat 3. Jelaskan apa saja step yang perlu dilakukan sebelum pengukuran dimulai. Caranya yaitu ada dengan filternya itu dimasukkan ke dalam desikator selama 24 jam, lalu timbang filter. Kalau misalkan sudah, filternya itu dimasukkan ke dalam kaset bottom. Kalau misalkan sudah, tutup dengan kaset top. Kalau misalkan sudah, kita rakit ring A, ring B, dan ring C. Untuk ring A masuk ke housing body. Kalau misalkan ring B dengan ring C itu masuk ke ion sampler. Kalau misalkan sudah dirakit, disatukan ke sini ke housing body, lalu disatukan ke kalibrator. Kalau sudah ke kalibrator, lalu pasang selang ke ujung sini dan juga ke sini. Kalau misalnya kalibrator ini dihubungkan ke flow meter, kalau misalnya housing body dihubungkannya ke alat pump, ke pump airnya ini. Kalau misalnya sudah, nyalakan alat flow meter dan juga alat pump, lalu kita lihat kalau misalnya alat pumpnya ini sudah berwarna hijau, tandanya sudah bisa digunakan. Lalu klik tombol pump dan panah ke bawah secara bersamaan. Lalu kita lihat hasilnya di flow meter. Kalau misalnya di flow meter hasilnya sudah menunjukkan angka 2, sekian, itu tandanya sudah terkalibrasi. Lalu soal nomor 4, jelaskan cara kerja alat personal pump air check. Kalau misalnya sudah tadi seperti di kalibrasi, itu bisa langsung melakukan pengukuran, yaitu dengan melepaskan dulu selang-selangnya, lalu kita membawa alat ke tempat titik pengukuran untuk si pekerja itu dengan membawa alat pump dan juga housing body dan juga alat yang sudah dirakit sebelumnya, dan juga jangan ditutup alatnya karena nanti bisa mempengaruhi, karena itu tidak boleh. Lalu untuk dipasangnya itu di dekat pernapasan, di sini biasanya di kerah baju itu menggunakan penjepit. Dilakukan pengukuran selama 1 menit, dan juga untuk alat pumpnya ini ditaruh di samping dekat pinggang itu selama melakukan pengukuran. Kalau misalkan sudah melakukan pengukuran, lalu membawa lagi filter ke desikator, lalu timbang lagi untuk hasil akhirnya. Adapun soal yang terakhir yaitu menjelaskan cara yang paling efektif untuk menangani paparan debu yang melewati nilai ambang batas. Caranya yang pertama caranya itu adalah menggunakan hierarki pengendalian. Jadi kalau bisa menggunakan eliminasi dan substitusi itu tuh kurang efektif. Jadi kita langsung lanjut ke rekayasa teknik, yaitu dengan pemasangan ventilasi, penyemprotan air di daerah yang banyak debu menggunakan air, dan juga menggunakan filter udara. Lalu untuk administratifnya itu adalah dengan memperlakukan shift kerja agar si pekerja itu tidak keseringan terpapar oleh si debu tadi, dan juga untuk APD-nya itu menggunakan masker. Selanjutnya akan membahas mengenai alat UV meter. Yang pertama itu sebutkan instrumen alat UV meter. Instrumen alat UV meter itu hanya ada 3. Yang pertama ini ada tombol untuk melakukan pengukuran, ada LCD display, dan yang di atas alat ini ada yang namanya sensor untuk menangkap cahaya matahari. Lalu soal nomor 2 yaitu adalah jelaskan cara kerja alat UV meter, yaitu adalah dengan memegang alat secara lurus, secara sejajar, lalu
jarak alat dengan zona yang diukur itu 30 cm. Adapun zona yang diukur yaitu adalah zona atas, zona penglihatan, zona tengah, dan zona bawah. Untuk zona mata, zona atas itu ada zona mata, zona tengah itu ada siku, kalau misalnya zona bawah itu sejajar dengan betis ataupun lutut. Jadi alat ini diletakkan 30 cm sejajar dengan mata ataupun siku ataupun lutut atau betis 30 cm dan dilakukan pengukuran secara 1 menit. Jadi masing-masing zona itu dilakukan 1 menit dan juga 3 kali pengukuran. Adapun NAB paparan UV beserta regulasinya yaitu ada dari Permenaker nomor 5 tahun 2018. 8 jamnya itu 0,001, 4 jamnya itu 0,0002, 2 jamnya itu 0,004, 1 jamnya itu 0,008. Kalau misalnya menitnya itu ada 30 menitnya itu 0,0017, 15 menitnya itu 0,0033, 10 menitnya itu 0,05, 5 menitnya itu 0,01 dan juga 1 menitnya itu 0,05. Adapun juga yang detik yang terakhir yaitu ada 30 detiknya itu 0,1, 10 detiknya itu 0,3, 1 detiknya itu 3, 0,5 detiknya itu 6 dan yang terakhir itu 0,1 detiknya itu 30. Lalu soal nomor 4 yaitu jenis UV apa yang paling berbahaya. Jadi semua UV itu sangat berbahaya karena UV itu kan berasal dari matahari ya, tidak bisa diganti. Tapi konsep yang paling berbahaya, yang sangat berbahaya itu tuh UVC, dikarenakan itu tuh paling panjang gelombangnya dan frekuensinya. Tapi untuk sinar UVC ini nih tidak terdapat di permukaan bumi. Jadi sinar yang terdapat di permukaan bumi ini hanya sinar A dan sinar B, UVA dan sinar UVB. Lalu soal yang terakhir, soal nomor 5 yaitu jelaskan pengendalian dari paparan sinar UV yang melebihi nilai ambang batas. Untuk eliminasi dan substitusi pada UV meter ini kurang efektif dikarenakan kita tidak bisa untuk mengubah atau mengganti sumber matahari, karena matahari itu kan sumber alami. Lalu kita langsung ke rekayasa teknik. Rekayasa tekniknya itu adalah dengan memasang kanopi ataupun kaca film yang tidak langsung terkena sinar UV. Terus kalau untuk administratifnya itu adalah dengan memperlakukan shift kerja agar si pekerja itu tidak terus-terusan terpapar sinar UV atau sinar matahari. Dan yang terakhir ada alat pelindung diri, yaitu adalah dengan menggunakan pakaian yang panjang, celana panjang, topi, kacamata, masker, sunscreen, sunblock dan lain-lain.